Ya, meski laga berakhir imbang 0-0, namun hasil itu cukup membawa Indonesia amankan puncak klasmen grup A dengan catatan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara di sisi lain, timnas Malaysia harus pulang lebih cepat karena hanya meraih 4 poin dan finish di peringkat ketiga klasmen akhir. Kegagalan timnas Malaysia lolos ke babak semifinal sendiri kemudian membuat fans Malaysia merajuk. Karena untuk kesekian kalinya, timnas Malaysia selalu gagal bersinar di berbagai ajang, mulai dari Piala AFF, Piala Asia, hingga babak kualifikasi Piala Dunia. Di babak semifinal sendiri, timnas Indonesia kemungkinan akan bertemu dengan Thailand, dan Thailand yang cukup terkesan dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin pesat, membuat mereka kini siaga satu, karena bagaimanapun Indonesia akan selalu memberikan kejutan demi kejutan tak terduga dengan racikan pelatih asal Belanda. Untuk saat ini timnas Malaysia bak terkena racun dari kesombongan mereka sendiri. Ya, di saat timnas Indonesia sedang naik daun, Malaysia justru terkapar tak berdaya, baik itu di level senior ataupun U23. Tentu kita ingat gimana hancurnya Malaysia di Piala Asia senior kemarin, berada di grup E bersama Yordania, Bahrain, dan Korea Selatan. Skuad Upin Ipin nyatanya sama sekali gak pernah meraih kemenangan. Bahkan dalam 2 laga awal, Malaysia remuk redam dengan catatan 0 gol dan kebobolan 5 gol kala bersua Jordan dan Bahrain. Sehingga hal yang wajar kalau media Malaysia, New Straits Times, melabeli penampilan timnas Malaysia di Piala Asia sebagai sampah dan dicap sebagai tim Asia Tenggara terburuk kala itu. Hal yang wajar kalau publik Malaysia semarah itu, karena ketika itu Harimau Malaya membawa 14 pemain naturalisasi, tapi hasilnya 0-0 alias nothing. Dan terbaru di Piala AFF U23, Indonesia yang satu grup dengan Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam hanya mampu mengumpulkan 4 poin saja setelah di match perdana secara mengejutkan kalah 2-0 atas Filipina. Lalu di match kedua berhasil menang 7-1 atas Brunei Darussalam dan di match penentu ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia. Catatan 4 poin tak mampu membawa mereka melaju ke babak semifinal, usai kalah dari Filipina yang mengoleksi 6 poin sebagai runner-up terbaik. Ya, berkaca dari hasil yang tadi, maka wajar jika publik Malaysia kini benar-benar muak dengan timnasnya sendiri. Hal yang sejatinya pernah dirasakan oleh publik tanah air ketika timnas hancur lebur di tangan pelatih Simon McManamy. Nah, uniknya, kini banyak netizen Malaysia yang secara terang-terangan mengkritik timnasnya sendiri dan lebih memilih nonton pertandingan timnas Indonesia. Apalagi dengan segala perkembangan timnas Indonesia, mulai dari kelompok umur hingga timnas senior, sama-sama sinkron untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mulai dari timnas U17 yang berhasil back-to-back ke Piala Dunia, lalu timnas U23 yang akan bermain di Piala Asia, dan tentu saja timnas senior yang sampai detik ini masih menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di babak round 4. Selain itu, publik Malaysia juga kagum dengan kinerja PSSI yang mencari talenta-talenta berbakat di luar negeri, gak asal comot tapi menurut data, dan bahkan banyak dari mereka yang menjadi andalan di klubnya masing-masing. Dan hal itulah yang kemudian yang mungkin menjadikan Indonesia menjadi salah satu kiblat sepak bola ASEAN saat ini. Dominasi tak membuahkan hasil. Indonesia tampil lebih dominan sepanjang pertandingan. Menurut laman Lapang Bola, Garuda Muda mencatatkan penguasaan bola mencapai 71%. Selain itu, mereka juga lebih agresif dalam menyerang.
Total 11 tembakan dilepaskan, namun hanya 3 yang mengarah tepat ke gawang. Malaysia justru beberapa kali menciptakan ancaman lewat serangan balik cepat. Tim asuhan Juan Torres mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran dari total 10 percobaan. Statistik umpan juga memperlihatkan dominasi Indonesia dengan 482 umpan, 406 diantaranya sukses. Malaysia mencatatkan 231 umpan dengan 165 yang akurat. Sementara itu, mantan pelatih Persis Solo, Rasiman, menyoroti organisasi pertahanan Malaysia. Menurutnya, mereka tampil sangat rapi dan disiplin dalam menjaga lini belakang. Pertandingan berjalan menarik ya. Malaysia menerapkan tactical low block defense ke counter attack, sehingga beberapa kali juga menyulitkan pemain kita. Secara defensif, Malaysia bermain sangat disiplin dan terbukti hampir tidak ada peluang yang golden change. Menurut saya, peluang emas yang dibuat oleh anak-anak karena ketatnya pertahanan Malaysia. Ucap Rasiman kepada bola.com seusai laga. Thailand siaga 1 di semifinal. Thailand U23 baru saja meraih kemenangan 4-0 atas Timor Leste dalam laga perdana Grup C Asian Cup U23 2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Kemenangan ini membuat Thailand langsung memimpin klasmen Grup C dengan mengemas 3 poin. Mereka dipepet oleh Myanmar di posisi kedua yang menahan imbang Timor Leste 4-4. Kemenangan atas Timor Leste ini membuat Thailand memiliki peluang besar lolos ke semifinal. Namun, meski baru meraih kemenangan dalam laga perdana ini, juru taktik tim berjulukan Gajah Perang tersebut belum begitu puas dengan penampilan tim asuhannya. Pasalnya, dalam laga melawan Timor Leste, Thailand kalah dominan dalam penguasaan bola. Sementara dengan peluang lolos ke semifinal yang besar ini, mantan pelatih Bangkok United tersebut mendapatkan pertanyaan terkait lawan di babak selanjutnya. Dan Indonesia menjadi salah satu kandidat kuat calon juara. Kami sangat mewaspadainya. Bagi saya pribadi, setelah menyaksikan pertandingan di grup A, saya merasa semua tim memiliki kualitas. Kata Tawacai, setiap tim adalah rival yang bagus, baik itu Filipina atau Indonesia. Menurutnya, Thailand datang ke Indonesia dengan tujuan meraih gelar juara. Oleh karena itu, alih-alih memikirkan siapa yang akan menjadi lawan mereka, dia memastikan tim asuhannya siap menghadapi siapapun lawan di semifinal. Kalau kami datang ke sini dengan target menjadi juara, maka bukan soal memilih lawan, tetapi soal siap menghadapi siapapun, jelas Tawacai. Dan sebelum memastikan diri ke babak semifinal, Thailand akan menghadapi Myanmar terlebih dahulu. Coach Vandenberg masih punya banyak PR. Sementara itu, sebelum berbicara banyak soal babak semifinal, laga versus Malaysia malam tadi, masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki oleh para punggawa Garuda Muda. Para pemain yang dipercaya tampil bisa dibilang tampil di bawah standar. Salah passing, gerasak-gerusuk, gak tenang, hingga kebanyakan utak-atik yang ujung-ujungnya kerebut. Ya, di laga versus Malaysia, para pemain Garuda seolah dapat pelajaran kalau mereka memang belum sehebat itu. Terbukti dengan bermain defense counter serta permainan keras lini tengah Garuda yang di match ini nggak diperkuat Arkan Fikri karena cedera benar-benar kalah. Sehingga ya udah mainnya bingung yang ujung-ujungnya long ball nggak jelas. Sesuatu yang pastinya membuat Coach Gerald marah dan itu wajar. Sebab mau sebagus dan serapi apapun taktiknya, kalau pemainnya nggak tenang ya nggak bakal jalan. Karena pada akhirnya, yang nendang bola di lapangan itu pemain, bukan pelatih. Dan setelah pertandingan, Coach Gerald akan memberikan evaluasi besar-besaran kepada para pemainnya. Karena target mereka adalah juara, sehingga harus memberikan yang terbaik di lapangan. Dan terlepas dari apapun, intinya meski lolos ke babak semifinal, Indonesia masih punya banyak PR yang harus segera diperbaiki. Apalagi jika bertemu Vietnam atau Thailand di babak semifinal nanti, yang notabene punya kekuatan yang jauh lebih matang dari tim-tim di grup A.